Siapapun mungkin tahu kalau Roger Danuarta dengan Sandy Aulia tengah menjalin kasih. Apalagi hubungan asmara dua anak muda ini telah berjalan cukup lama. Dan keduanya pun terkesan terbuka dengan kebersamaan mereka. Meski tanpa adem ayem, hubungan asmara Roger Danuarta dengan Sandy Aulia tetap tidak bisa jauh-jauh dari gosip. Kabar yang belakangan berhembus kencang, jalinan kasih antara Roger Danuarta dengan Sandy Aulia tengah mengalami kerenggangan. Kabarnya, hubungan Roger dengan Sandy mulai tidak. Halo, apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar kabari. Pemirsa, apabila Anda merupakan penggemar artis cantik Titi Kamal, tentunya Anda mengenal pria yang satu ini. Namanya Christian Sugiono. Dialah pria yang pernah memadu kasih dengan Titi beberapa tahun yang lalu. Walaupun cinta mereka sempat kandas beberapa waktu lalu, akhirnya kabar yang beredar, pasangan beda keyakinan ini sepakat untuk rujuk kembali alias menyambung pertalian asmaranya. Kabar ini sempat dibantah oleh Titi Kamal beberapa waktu yang lalu. Berbeda dengan Titi, Christian yang kami temui pada peluncuran film Cinta Silver yang dibintanginya justru membenarkan mereka telah berpacaran lagi sejak setahun yang lalu. Sebenarnya alasan apa hingga Christian dan Titi sepakat untuk kembali merajut cinta? Orang misalnya gue sama Titi udah kenal lama dari kita umur 17 tahun, terus bareng-bareng bertahun-tahun ya masa itu nggak gampang deh lepas, gitu aja sih. Meskipun oke putus enggak, oke putus akhirnya tapi tetap aja kalau mau lepas yang benar-benar lepas banget juga susah. Jadi ya itulah, mungkin udah kebiasaan sih namanya. Masa berpacaran selama 6 tahun bukan merupakan waktu yang singkat. Apalagi mereka harus melewati masa putus nyambung. Kita jadi ingin tahu nih, siapa sih yang ngomong duluan balik lagi? Kamu atau Titi? Gue bener-bener lupa ya, maksudnya gue jujur mengenai itu, siapa ya, bareng kali ya. Soalnya itu, hal itu di kita juga bukan sesuatu yang wah putus atau apa, cuman ya jalan aja terus. Gitu, jadi siapa yang ngajak nyambung duluan, siapa yang ngajak putus duluan kayaknya gue udah lupa deh. Hubungan cinta yang bersemi untuk kedua kalinya biasanya semakin erat dan manis. Apalagi Titi dan Christian pun sudah cukup saling memahami dengan adanya pengalaman jatuh bangun hubungan asmara mereka. Lantas ada niat untuk menyatukan cinta di pelaminan nggak sih? Gue nggak tahu, maksudnya gue belum pikiran ke arah sana, maksudnya emang oke, banyak orang nanya, bukan 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 apa, pers atau apa, cuman teman-teman, bener-bener yang temen nanya, "Lu udah pacaran lama banget, kapan nikah, kapan kawin?" Gue pikir ya gue sih belum mikir masalah itu, gue lagi pengen anak muda gitu namanya ya. Ya tapi untuk pikiran ke arah situ sih kita bangun. Cinta jarak jauh Christian dan Titi sempat terputus karena alasan perbedaan prinsip. Ketika mereka menyatukan kembali hubungan asmara ini, adakah solusi bagi masalah prinsip yang sempat menjadi batu sandungan bagi perjalanan cinta mereka itu? Ya mengenai masalah agama ini adalah masalah yang tidak terselesaikan. Coba solusinya gimana? Gue juga nggak tahu, makanya saya juga butuh solusi nih. Persoalan perbedaan prinsip itulah yang membuat Titi Kamal enggan banyak bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan Christian yang kembali rujuk. Apalagi meski cinta tidak bisa memisahkan mereka, nyata-nyata perbedaan prinsip selalu menjadi masalah dalam hubungan asmara mereka. Iya, itu sih emang agak bermasalah, tapi mudah-mudahan udah ada solusinya sendirilah. Nanti itu solusi kita berdua yang membicarakan itu. Yang pasti gue harus terus menjalankan apa yang udah gue dan bokap gue dan keluarga gue cita-citakan, yaitu menikah dengan suami yang seiman. Mengingat wasiat dari sang ayah yang begitu dipegangnya teguh, Titi menyimpan harapan, ia dan Christian bisa mencari solusi dari perbedaan ini. Ada, tapi maunya sih dari Tiannya ya. Cuma ya lihat nantilah. Di tahun ajaran baru ini, bintang muda Alisa Subandono sudah memasuki bangku SMU. Di sekolah barunya ini, Alisa harus belajar menyesuaikan diri karena tentunya berbeda dengan sekolah menengah pertamanya dulu.
Sejak hari kelulusan kemarin, Alisa Subandono resmi meninggalkan bangku SMP. Dengan hati berbunga-bunga, ia menanggalkan seluruh atribut SMP-nya, termasuk baju putih biru yang selama 3 tahun dikenakannya. Alisa siap menjadi anak SMU. Ia pun siap menyambut hari barunya di sekolah yang baru dengan teman-temannya yang baru. Ia semakin tidak sabar untuk segera merasakan duduk di bangku SMU menjelang hari liburan berakhir. Sempat juga ia merasakan gugup mengingat sekolah baru yang sama sekali tidak dikenalnya. Tapi rasa gugup itu berhasil dikalahkan oleh kebahagiaannya menjadi siswa SMU. Persiapannya ya. Ya enggak sih, ya paling kan cuman persiapan mental itu kan kalau pas masuk sekolah baru. Terus ya adaptasi lingkungan gitu. Kayak gitu. Terus kan sama seragam gitu-gitu aja. Suasana baru, baju baru, dan sekolah baru. Semuanya membuat bintang sinetron muda ini begitu antusias. Apalagi acara-acara ospek yang selama ini menjadi momok bagi siswa-siswa baru sudah tidak lagi dilaksanakan, termasuk di sekolah barunya nanti. Paling-paling yang sedikit menakutkan buat Alisa adalah pelajaran kimia yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari di bangku SMP. Mungkin yang paling susah itu apa ya? Nggak tahu. Mungkin kalau nggak matematik, fisika. Yang tadi kimia, itu kan kimia baru tuh. Kalau mendapat kiriman surat cinta dari kakak kelas, sudah siap belum sih? Mengingat masa SMU adalah masa dimulainya romansa ala cinta monyet, apakah kamu juga sudah siap untuk berpacaran? Berteman dulu kan belum mau pacaran. Komitmen dari awal kan belum mau pacaran. Hubungan asmara Roger dan Nuarta dengan Sandy Aulia dikabarkan telah mengalami keretakan. Kabarnya orang tua Roger, Johnny dan Nuarta keberatan karena Sandy dinilai sebagai cewek matre. Siapapun mungkin tahu kalau Roger dan Nuarta dengan Sandy Aulia tengah menjalin kasih. Apalagi hubungan asmara dua anak muda ini telah berjalan cukup lama. Dan keduanya pun terkesan terbuka dengan kebersamaan mereka. Meski tanpa adem ayem, hubungan asmara Roger dan Nuarta dengan Sandy Aulia tetap tidak bisa jauh-jauh dari gosip. Kabar yang belakangan berhembus kencang, jalinan kasih antara Roger dan Nuarta dengan Sandy Aulia tengah mengalami kerenggangan. Kabarnya hubungan Roger dengan Sandy mulai tidak harmonis karena sifat Sandy yang materialistis. Itu enggak banget deh, itu enggak mungkin banget itu. Fine-fine aja, sampai saat ini fine-fine aja. Sempat juga beredar kabar kalau pihak keluarga Roger, terutama sang bapak, kurang menyetujui hubungan asmara mereka karena alasan tersebut. Lagi-lagi Roger membantahnya. Ya otomatis ya kita sebisa mungkin ya kita jalanin lah. Itu udah pasti. Seperti kata Roger tadi, hubungannya dengan Sandy yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun itu baik-baik saja. Meski kesibukan bekerja kadangkala mengganggu pertemuan mereka, diakui Roger komunikasi antara dirinya dengan Sandy tetap terjalin erat. Ya semuanya. Ketemu juga, melalui handphone juga. Kalau misalkan nggak ketemu ya udah, palingan ya kadang-kadang dia main ke lokasi atau gue yang main ke lokasi, ataupun kalau saat itu kita misalkan kemarin kita udah pergi kemana gitu, terus besokannya kita nggak bisa ketemu, sedangkan salah satunya ada yang break, ya paling kita hangout lah ya sama temen. Jadi sekali lagi Roger membantah kabar tidak sedap yang seringkali mengganggu perjalanan cintanya dengan Sandy. Meski tetap berjalan mesra, Roger mengaku belum memiliki rencana ke depan mengenai kelanjutan hubungan asmaranya itu. Yang pasti sekarang kita jalanin aja. Ya bisa dibilang ya saling sayang lah. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini.
Rasanya tidak lengkap jika menyaksikan penampilan Ebitri tanpa Nola di sisi Widi dan Cynthia Lamusu. Tapi begitulah adanya. Sejak Nola